Tuhan, jemaat Hidup Ambon yang dikasihi Tuhan, kita berterima kasih untuk City Harvest Singapura, di mana gembala kita, Pastor John Subaida, pernah bersekolah di sana, dan juga Pastor Ewin, Pastor Lady. Kita tepuk tangan dulu. Dan saya percaya akan ada banyak lagi yang akan datang ke City Harvest untuk belajar di sana. Dan ini ada tamu-tamu, utusan-utusan dari Tuhan. Orang-orang kehebatan Tuhan yang Tuhan panggil untuk datang dalam gereja kita. Sebenarnya masa COVID itu sebenarnya 22 tahun lalu mereka sudah ada. Tapi karena COVID, jadi hari ini beberapa hari lalu mereka sudah ada. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami sangat diberkati dengan kehadiran mereka. Saya minta maaf James karena saya tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi saya hanya bisa bilang terima kasih buat leadernya James, kemudian Koko Andre, kemudian Christine, dan juga Wendy. Jadi saya minta berdiri dulu. Dengan hormat saya minta berdiri, bisa berbalik ke jemaat. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Iya, silahkan duduk kembali. Terima kasih, ini tamu-tamu istimewa yang datang di gereja kita. Dan kita juga terima kasih karena kita belajar banyak dari City Harvest, sehingga ibadah kita seperti di sana. Jadi puji Tuhan, saya berikan kesempatan. Mereka sudah banyak bersaksi untuk acara tadi malam, waktu kedatangan mereka juga. Dan saya ingin memberikan kesempatan bagi Wendy untuk tampil di tempat ini menyampaikan kesaksian. Iya. Iya, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya. Puji Tuhan. Bisa mendengar saya sekarang? Shalom, selamat pagi. Salam. Terima kasih sudah mengizinkan saya membagikan kesaksian saya. So I want to share how the Lord has blessed me. Saya mau membagikan bagaimana Tuhan sudah memberkati saya. So I want to ask you a question. Jadi saya mau bertanyakan sebuah pertanyaan kepada kalian. So if you are given two options, which one would you choose? Jika diberikan dua pilihan, mana yang kalian akan pilih? Number one, Pertama, to experience heaven only when you get there, if you get there. mengalami surga saat kita sudah di sana, kalau misalnya kita sampai ke sana. Or number two, Atau nomor dua, to experience heaven now, here on earth. atau mengalami surga di sini di bumi saat ini. Which one would you choose? One? How many choose one? Mana yang akan memilih No. nomor satu? How many choose two? Siapa yang akan memilih nomor dua? Wow, yes. Puji Tuhan. All of us want to experience heaven here on earth, right? Semua orang mau mengalami surga di saat ini, bukan? And in Matthew 6:10, Di Matius pasal 6, okay, it says Ayat that 10. your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ya. sebentar ya. Oke, Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. And Luke 17:20-21 says, when the Pharisees asked when the kingdom of God would come, he answered them and says, the kingdom of God is not coming with signs to be seen, nor will they say, look, here it is, there. But behold, the kingdom of God is in the midst of you. Dan di Lukas 17:20-21 dikatakan, atas pernyataan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir ya, juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. So allow me to share my testimony, Izinkan saya membagikan kesaksian saya. because this has helped me to move on when I face difficulties. Dan ini sudah membantu saya untuk berlanjut saat saya mengalami kesulitan. So when I was retrenched in 2008, Ketika saya di PHK di tahun 2018, my husband was also not working. suami saya juga tidak bekerja. And I had 3 children still going to school. Dan saya punya 3 orang anak yang masih pergi ke sekolah. So very quickly I went into debt with family, with friends, and with the banks. Jadi dengan sangat cepat saya masuk terlibat hutang dengan keluarga dan dengan teman-teman dan juga dengan bank. And every day was a struggle. Dan setiap hari itu adalah pergumulan. And I pray very hard that no one will fall sick because I have no money for them to see the doctor. Dan saya berdoa supaya tidak ada anggota keluarga saya yang sakit karena kita tidak punya uang untuk pergi ke dokter. And when friends ask me for
to go out for a meal or for coffee, I will say no because I don't have extra money to go out with them. Dan jika ada teman-teman saya yang mengajak saya pergi keluar untuk makan atau minum kopi bersama, saya selalu berkata tidak, sebab saya tidak punya uang lebih untuk hal-hal tersebut. And this went on for a few years. Dan ini berlanjut selama beberapa tahun. And it breaks my heart to see that I cannot do better for my children. Dan ini menyakiti hati saya karena saya tidak bisa melakukan yang lebih baik untuk anak-anak saya. But God is good, right? Tapi Tuhan itu baik ya. Amen. So one Sunday, in one of the Sunday services, Jadi di salah satu ibadah hari Minggu, Pastor preached on the parable of the talents. jadi pastor memberitakan suatu firman tentang perumpamaan talenta. Then I asked myself, have I been faithful with the little He has given me? Dan saya bertanya kepada diri saya, apakah saya ini setia dengan hal-hal kecil yang sudah diberikan kepada saya? If I had not been faithful, how can He give me more? Jika saya tidak setia dengan hal kecil, bagaimana Dia bisa memberikan hal yang lebih? So I decided to change my mindset. Jadi saya memutuskan untuk merubah pola berpikir saya. Because if God says heaven is on earth, Jika Tuhan berkata bahwa surga itu ada di bumi and there's no lack in heaven, dan tidak ada kekurangan di surga, there should be no lack here on earth as well. harusnya tidak ada juga kekurangan Amen. di bumi pada saat ini. Haleluya. Yes. So my mindset shifted. Jadi pikiran saya diperbaharui. I started thinking that I have enough rather than not enough. Dan saya mulai berpikir bahwa saya memiliki lebih dari cukup dan bukannya tidak cukup. My spending habits changed. Pola pengeluaran uang saya berubah. Someone came and helped me to manage my debts. Ada orang yang datang membantu saya mengatur hutang-hutang saya. And I shifted my focus to loving my children rather than worrying for them. Dan saya merubah fokus saya untuk mengasihi, mencintai anak-anak saya dan bukan khawatir atas anak-anak saya. My first role as a mother is to love and support them, Dan tugas utama saya sebagai seorang ibu adalah untuk mencintai mereka dan mendukung mereka. trusting that God will provide for all of us. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan untuk kita semua. Yes, amen. Let's Haleluya. put a big hand. Berikan tepuk tangan untuk Hallelujah. Tuhan. Haleluya. Okay. And then after that, the moment my mindset shifted, Sesudah pola berpikir saya diperbaharui, it was a joy to wake up every morning. adalah sukacita untuk bangun setiap hari. Hallelujah. Haleluya. And I got a stable job, Dan kemudian saya mendapatkan pekerjaan yang stabil. and my children were happier because I am happier. Dan anak-anak saya lebih sukacita karena saya sukacita. Yeah, so what happened is my job gave me a good income, Dan apa yang terjadi adalah pekerjaan baru saya ini memberikan pemasukan yang baik. and I started to get promotions Dan and saya mulai awards mendapatkan kenaikan jabatan dan juga penghargaan. and very good increments because I was always above in percentage when they do the performance appraisal. Dan saya mendapatkan kenaikan gaji yang baik karena saya selalu di atas 20% daripada performa dari Yeah. rata-rata. Amen. So now, instead of having not enough, I have more than enough even to bless others. Dan hari ini saya memiliki tidak lagi berkekurangan tapi memiliki lebih dari cukup untuk memberkati orang lain. I can do what I do now because God created me to be a blessing. Dan saya bisa melakukan apa yang saya lakukan hari ini karena Tuhan sudah membuat saya menjadi berkat. And I chose to experience heaven on earth now rather than wait for when I get there, if I get there. Dan saya memutuskan untuk mengalami surga di bumi saat ini, bukannya untuk masa depan dan suatu hari nanti. And I know God will always walk with me until He calls me home to the mansion He has for me. Dan saya tahu bahwa Tuhan akan terus berjalan bersama saya sampai pada harinya saya akan kembali ke rumah di surga. So last night I was thinking about what Pastor Edwin preached. Dan tadi malam saya berpikir tentang apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Edwin. So I got my answers. Dan saya mendapatkan jawaban saya. What do I seek? Apa yang saya cari? Heaven on earth. Surga di bumi. Where do I look? Kemana saya mencari? I look to Jesus. Saya melihat kepada Yesus. And what do I give? Dan apa yang saya berikan? Myself fully surrendered. Diri saya sepenuhnya berserah. So in Colossians 3:2, Jadi di Kolose pasal 3 ayat 2. it says, set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Let us believe and trust our God, who created all things beautiful in heaven and also created all things beautiful on earth.
Dikatakanlah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Karena sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amen. Amen. Okay, so as I was, this is my testimony that I wanted to share, but last night I was prompted to share another story. Can I? Jadi ini kesaksian yang saya sudah persiapkan. Namun tadi malam saya merasa ada suatu kesan untuk membagikan sebuah cerita lagi. Apakah oke? Okay, yes, I Yeah. can. Okay. Yeah, it's a short one, but Sangat pendek. yeah, it's put in my heart, so I want to share, and I hope it will bless someone, and for you to see hope. Dan ini adalah sesuatu yang semoga bisa memberkati seseorang di sini untuk melihat pengharapan. Okay, sorry, you be my prop. Oke. Okay. Yeah, okay, so I want to share how about my relationship with my husband. Dan saya membagikan sedikit lagi tentang hubungan saya dengan suami saya. So before I came back to Christ, Sebelum saya kembali ke dalam Tuhan, I was very angry with him. saya sangat marah kepada dia. He hurt me a great deal. Dia sudah menyakiti saya dengan luar biasa. So for a few years we did not talk to each other. Jadi selama bertahun-tahun kami tidak berbicara satu dengan yang lain. And then I went for SOT. Dan kemudian saya pergi ke SOT, And Sekolah Alkitab. Yeah, I felt that I got convicted lah that I should not be doing this. Dan Tuhan menjamah saya untuk tidak berlanjut seperti ini. But we are all humans, right? Very difficult. Tapi kita ini semua manusia, jadi tidak mudah. Yeah. So one day I was in the hall. Jadi suatu hari saya ada di ruangan. And then my husband walked in. Jadi suami saya masuk seperti ini, saya suaminya So contohnya. I heard him. Dan saya mendengar suaminya berbicara. Then I turned around. Dan saya berbalik. I glared at him. Saya dengan mata yang marah melihat ke I dia. wanted to strangle him. Saya mau mencekek dia. Yeah, but then I'm in SOT, right? Tapi waktu itu saya lagi sekolah Alkitab. God is love. Tuhan itu kasih. So cannot. Jadi tidak boleh. So instead of strangling him, Jadi bukannya mencekek saya, I turn round. saya Turn berbalik. back, Then I kneel down. Saya berlutut. And I prayed, and I prayed, and I prayed. Dan saya berdoa dan berdoa. I prayed for God to fill me. Saya berdoa untuk Tuhan menyembuhkan saya. It was so difficult. Sangat-sangat sulit. But God came. Tapi Tuhan datang. I stood up. Saya berdiri. His love filled the whole of me. Kasihnya mengisi seluruh diri saya. And it overflowed. Dan keluar, meluap. I turned to my husband. Saya berbalik kepada suami And saya. I gave him a hug. Saya berikan dia suatu pelukan. And I said, I love you. Sorry. I love you. I said, I love you. Dan saya berkata bahwa saya mencintai kamu. Yeah. So that is how God works. Ya, beginilah cara Tuhan bekerja. Again to the 3 questions that Pastor Edwin asked. Dan kembali ke 3 pertanyaan yang At Pastor that Edwin moment bertanya. I was thinking, what do I seek? Pada saat itu saya berpikir, apa yang saya cari? I seek the strength to love again. Saya mencari suatu kekuatan untuk mengasihi sekali lagi. Where do I look? Di mana saya melihat God, my loving Father. Bapa yang sangat mengasihi. And what do I give? Apa yang bisa saya berikan? All of me to love as He has loved me. Seluruh diri saya supaya saya bisa mengasihi seperti Dia mengasihi. Amen? Amin. So heaven is Jadi- love. Jadi surga itu adalah kasih. There's no lack in heaven. Tidak ada kekurangan di surga. Anything you want in life, heaven has. Apapun yang kau inginkan, surga itu memiliki. And if heaven have, we can have it here on earth as well. Jika surga itu memiliki, maka kita bisa memiliki di So bumi juga. believe and trust God to provide for all that you have. Jadi percayalah dan bersandar kepada Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita butuhkan. Believe and trust God to give you the strength to do what you want to do. Percaya kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan untuk melakukan apa yang kita perlu He has done lakukan. it for me. Dia sudah lakukan untuk diri saya. Give all of you to Him. Dia akan lakukan untuk kalian semua. And He will never fail you. Terima kasih, puji Tuhan. Amen. Amen. Thank you. Puji Tuhan, kita tepuk tangan sekali lagi. Kesaksiannya sangat luar biasa. Wow. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan sudah memakai hambanya untuk menolong kita semua. Dan kesaksian antara kita itu luar biasa bagi kita semua.
Bahwa pengampunan itu tidak gampang. Tapi saya percaya apa yang saya sampaikan dalam urapan akan mengubah hidup kita. Kita buka firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, judul kita pagi ini nasihat internal. Semua katakan nasihat internal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di daerah Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Surat ini mencakup banyak hal kalau kita baca. Seperti tentang keselamatan yang dikatakan, juga yang dikaitkan dengan kehidupan etika, juga hubungan sesama Kristen, juga tentang penatua, juga tentang hidup kudus, dan terutama tentang kehidupan dalam penganiayaan. Nah, peringatan yang diberikan Petrus melalui surat ini menekankan supaya jemaat tetap hidup dengan identitas Kristen yang benar, walaupun mereka banyak mengalami penganiayaan dan penderitaan pada masa itu. Penderitaan ini berada pada masa Kaisar. Jadi situasi penderitaan penganiayaan ini terjadi pada masa Kaisar Nero. Kaisar Nero membakar orang-orang Kristen pada saat itu hidup-hidup di kota Roma tahun 64 Masehi. Jadi mendengar situasi demikian, orang pada ketakutan sebagai orang Kristen. Nah, dari Roma gerakan anti Kristen bergemuruh dan mengalami imbasnya sampai ke daerah-daerah lain, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Rasul Petrus menulis surat ini untuk mengingatkan dampak penindasan yang bisa menyebar dari Roma ke daerah-daerah tadi, ke 5 daerah tadi. Meskipun secara lokal mereka juga mengalami penderitaan. Jadi secara lokal mereka sudah menderita, tetapi apa yang terjadi yang dibuat Kaisar Nero itu membuat mereka semakin menderita pada saat itu sebagai orang Kristen. Nah, pada ayat 8 Petrus memberikan nasihat yang bersifat internal. Artinya nasihat ini khusus untuk mereka sendiri yang ada di dalam kalangan mereka sendiri atau dalam lingkungan mereka sendiri. Jadi bukan untuk orang-orang yang di luar jemaat, tapi internal, yaitu di dalam jemaat ini. Nasihat ini ditulis Rasul Petrus tentang bagaimana sesama tubuh Kristus, orang percaya membangun relasi satu dengan yang lain. Jadi kita bukan sekedar bergereja saja, tapi kita juga harus membangun relasi satu dengan yang lain. Supaya saling menguatkan, supaya saling menolong, supaya saling membagi berkat. Amin. Seperti kesaksian daripada Wendy tadi, itu menolong kita, menguatkan kita yang bermasalah dengan kasus-kasus dalam pernikahan. Itu luar biasa, betul Bapak Ibu Saudara? Senang gak saya ibu-ibu dapat kesaksian yang hebat? Tidak gampang Saudara, tapi akhirnya juga Tuhan mengubah hidupnya setelah datang ke EOST. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat nasihat-nasihat Paulus untuk mereka. Yang pertama, kita baca tadi, hendaklah kamu semua seia sekata. Itu yang dikatakan Paulus. Artinya dalam penderitaan, dalam penganiayaan yang begini berat, kamu semua itu harus seia sekata. Seia sekata artinya satu pikiran dan harmonis. Amin. Seia sekata bukan berarti semua orang yang ada di gereja ini tidak boleh ada perbedaan dan harus seragam dalam pikiran. Tidak Saudara. Yang dimaksudkan di sini kita punya satu pikiran. Jangan lain-lain berlainan pikiran Saudara. Kita belajar dari Tuhan Yesus punya 12 murid Bapak Ibu. Amin, katakan 12 murid. Ya, 12 murid yang punya karakter yang berbeda-beda. Ini 350 orang lebih, hampir 400 orang yang ada di gereja. Punya pemikiran yang berbeda-beda, betul? Punya pikiran yang berbeda-beda, punya pendapat yang berbeda-beda, itu tidak gampang. 12 murid Yesus yang punya karakter berbeda-beda tidak gampang untuk menyatukan karakter itu. Katakan amin.
Tapi kita lihat mereka selalu berkumpul, mereka selalu bersama sebagai komunitas yang paling kecil. Di mana Yesus ada, 12 murid itu ada. Walaupun mereka punya karakter berbeda-beda, mereka punya pikiran yang berbeda-beda, tapi akhirnya juga jadi, saudara. Betul? Mereka dipersatukan Tuhan dan itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tim ini yang hanya 4 orang juga tidak gampang dalam perjalanan. Ada saja hal-hal kecil bisa saja terjadi. Satu mau begini, satu mau begini, satu mau begini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini bisa terjadi. Pikiran kita yang berbeda-beda, karakter kita yang berbeda, semua bisa disatukan. Semua bisa satu pikiran. Kalau setiap orang dalam tubuh Kristus, kalau setiap orang dalam gereja punya visi yang sama. Katakan visi yang sama. Kalau kita punya visi yang sama dalam gereja, maka saya percaya pikiran kita akan sama. Amin. Kalau visi tidak sama, maka yang ada adalah hanya perbedaan dan kekacauan. Satu mau begini, satu mau begini, satu mau begini. Kacau balau, saudara gereja. Kalau hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, gembala-gembala komsel punya visi yang sama, maka kita akan punya kesatuan pikiran. Amin, katakan yes. Nah, bagaimana mencapai kalau kita punya banyak orang dalam gereja dengan berbagai karakter masing-masing? Karena tidak semua kita sama bergereja sejak awal. Kita ini sudah besar dulu baru ada di sini. Kita bukan dari gereja anak yang bertumbuh dari awal gereja atau dari semula gereja ada. Sehingga mereka diberikan pengajaran yang bagus, pengajaran yang luar biasa. Dan mereka akan bertumbuh dengan pengajaran itu. Amin. Kita semua sudah datang dengan kehidupan dewasa, remaja. Kita masuk di sini dengan karakter yang berbeda-beda. Amin. Makanya anak-anak gereja, anak di bawah itu saya bilang itu benih. Itu benih yang baik. Itu benih ilahi. Mereka sudah mulai diajak untuk bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Tuhan, berjumpa Tuhan. Sehingga besok-besok mereka juga akan melakukan pelayanan misi nanti. Amin. Wow, kok aminnya tidak kuat? Iya, saudara. Karena mereka di bawah itu gereja anak adalah bibit-bibit yang unggul. Makanya dipersiapkan untuk hal-hal besar. Dan saya percaya mereka akan melakukan perjalanan misionari. Bukan saja di Maluku, bukan saja di Ambon, di Indonesia. Tapi saya punya mimpi dan suami saya adalah benua Eropa dan Amerika. Karena saya sudah tangkap itu, saudara. Dan mereka akan dipersiapkan. Mungkin Anda lihat saya terheran-heran. Dapat uang dari mana? Karena kita bicara misi itu uang, saudara. Uang yang harus bawa mereka untuk pergi penginjilan. Tapi saya percaya Tuhan sudah siapkan mereka. Jadi kita bertemu di gereja saat kita sudah dewasa, sudah kita remaja. Dan kita datang bawa pikiran yang berbeda, pikiran yang berlainan. Dengan cara berpikir yang berbeda dan berlainan. Dari keluarga masing-masing yang berlainan. Yang bisa menjadi sumber konflik dalam gereja. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, gereja pecah. Karena pertama-tama tidak ada kesatuan pikiran. Satu dari keluarga ini begini, satu dari keluarga ini gini, satu dari keluarga ini gini. Kacau, saudara. Betul? Ibu-ibu yang di rumahnya tidak pernah tunduk pada suami, dia akan datang di sini dan tidak akan pernah tunduk pada pemimpin gembala homselnya, tidak akan tunduk pada gembalanya yang ada di gereja. Atau Anda yang punya memegang prinsip-prinsip hidup yang salah, Anda bawa di gereja dan Anda mau orang lain mengikuti prinsip Anda. Anda mau gembala Anda mengikuti prinsip Anda. Nah, itu bawa kekacauan, saudara. Jadi Petrus memberi nasihat internal kepada mereka. Katakan nasihat internal. Supaya mereka sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya, seia sekata, satu pikiran dan harmonis. Katakan harmonis. Anda harus punya hati yang tunduk dan menghormati otoritas yang ada di gereja. Dan Anda harus mendukung pelayanan yang ada di gereja ini. Amin, Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, seia sekata dapat tercapai kalau semua orang itu sepakat bahwa firman Tuhan harus tertinggi. Firman Tuhan paling tertinggi, katakan tertinggi. Firman Tuhan harus tertinggi dan otoritas di atas segala sesuatu. Di atas pikiran kita. Sehingga semua orang akan memiliki hati yang tunduk dan menghormati otoritas firman Tuhan. Amin. Kalau masing-masing Anda punya pendapat dan prinsip kacau gereja. Tapi jangan lupa otoritas tertinggi di gereja ini. Dan kita harus tunduk dan menghormati otoritas. Seia sekata bisa tercapai kalau semua orang mendukung visi yang ada di gereja. Amin. Jadi jangan biarkan diri Anda untuk dipakai oleh iblis, untuk roh jahat, untuk menghalangi pekerjaan Tuhan di gereja. Menghalangi visi yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Hanya karena perbedaan pandangan Anda. Saudara jemaat dan rumah mendengar, visi gereja kita adalah membawa ribuan orang masuk di gereja ini. Katakan yes. Anda mungkin sebagai gembala Komsel punya visi. Anda mungkin sebagai hamba Tuhan punya visi. Anda mungkin sebagai pengurus youth punya visi. Sebagai gereja Anda punya visi. Tapi jangan lupa, visi kita di gereja, ribuan orang akan dibawa di sini. Dan Anda harus mendukung visi itu. Anda tidak boleh keluar dari hal itu. Kemarin pastor saya berkata, apa yang sudah ditaruh oleh apostol, kita tidak boleh keluar dari situ. Kebenaran yang sudah ditabur, itu kita harus berjalan. Apa yang sudah dibangun gembala kita harus berjalan. Kita harus membangun di atasnya. Kita tidak boleh rombak dia. Amin. Kita tidak boleh rombak visi yang sudah ditaruh bahwa ribuan orang akan datang di gereja. Kita tidak boleh rombak dia. Dan katakan, susah orang dibawa ke gereja. Susah sekali masa ini. Siapa bilang? Tuhan membuktikan buat kita justru dalam masa COVID. Orang-orang datang di tempat ini berjumlah yang besar. Bukankah Tuhan lagi bekerja membuat visi itu terjadi? Jadi Anda siapapun Anda di gereja, Anda harus punya visi. Anda harus mendukung gereja ini. Anda harus mendukung gembala Anda punya visi. Dan visi gereja kita sekali lagi membawa ribuan orang masuk di gereja ini. Sama-sama katakan dengan saya, visi gereja saya, visi gereja GKRI Air Hidup membawa ribuan orang masuk di gereja ini. Yes, katakan itu setiap saat. Jangan Anda berpikir mau gimana sih anak otak. Ambil ribuan orang di mana? Gereja-gereja banyak di Ambon. Anda harus mendukung. Anda tidak boleh menghalangi atau keluar dari visi itu dan memberikan hal-hal yang lain. Anda harus berjalan sesuai visi itu. Anda boleh punya visi di gembala-gembala Komsel, dengar. Anda boleh punya visi membawa jiwa-jiwa ke Komsel Anda. Tapi jangan lupa, visi besar, visi utama gereja, bawa jiwa-jiwa. Anda harus tunduk dan menghormati otoritas di gereja dengan jalan membawa orang-orang datang di gereja. Katakan amin. Jangan keluar saudara. Apa yang sudah ditanam gembala kita tinggal bangun ke atas. Jangan saudara rombak akang, bangun di atasnya. Apa yang apostol sudah taruh buat kita, GKRI Indonesia, kita tinggal bangun di atasnya. Jangan Anda rubah akang. Itu tidak benar. Kita akan mengembang ke kiri, ke kanan. Tetapi pondasi kebenaran, tetap itu kita tinggal bangun ke atas. Jangan Anda rubah akang saudara. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, Anda boleh punya visi. Tapi jangan lupa, kita punya visi gereja ini. Visi yang Tuhan berikan bagi gembala kita. Dan kita harus mendukung visi gereja ini. Anda harus memiliki pikiran yang sama. Pikiran yang harmonis dengan gembala Anda. Katakan amin. Karena kita menghormati otoritas yang ada di gereja. Maka kita akan punya mendukung visi yang gembala kita sampaikan. Amin. Tidak ada pikiran yang berbeda-beda. Karena kita berjalan sesuai visi itu. Amin Bapak Ibu. Ada ingat visi itu. Saya mau bawa jiwa buat Tuhan. Ini orang Singapura datang berdoa untuk kita. Lalu Anda berdoa tidak? Bapak Ibu Saudara, Anda berdoakah untuk kota ini? Pernahkah Anda berdoa supaya orang-orang datang di gereja ini? Ini orang-orang dari Singapura buat perjalanan panjang. Datang hanya berdoa untuk kota kita. Dari dulu saya suka berdoa saudara. Saya senang berdoa, saya senang bersyafaat. Tadi malam saya sampaikan buat Koko, buat mereka. 23 tahun saya sudah berdoa. Saya berdoa sampai untuk misi, untuk misionari-misionari.
Saya mengikuti perjalanan-perjalanan misionari. Lalu saya mulai bersahabat buat mereka. Karena pergi ke satu negara yang mengalami ancaman tidak gampang. Mereka harus belajar bahasa di sana. Mereka harus, kalau sudah berkeluarga, mereka harus mencari sekolah-sekolah untuk anak-anak mereka sekolah. Mereka harus punya uang untuk membiayai kontrakan. Mereka juga harus menyesuaikan makanan-makanan mereka dengan makanan-makanan di tempat itu. Mereka juga hadir bukan sebagai pendeta. Mereka datang mungkin hanya sebagai pengasuh anak, guru, atau juga juru rawat. Itu mereka masuk dengan pastor-pastor demikian. Hanya untuk memberitakan Injil, saudara. Pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk mereka? Untuk misionari-misionaris? Pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk kota kita? Nah, mari kita berdoa. Jangan kita sayang diri terus, menangis terus. Ini waktu kita bangkit, saudara. Ini waktu kita berdiri untuk kota kita dan menangisi kota ini. Bukan waktu untuk duduk menangis. Amin. Bukan waktu untuk duduk menyayangi diri. Bukan waktu untuk duduk bersungut-sungut. Ini bukan waktu, ini masa percepatan. Kita harus bergerak. Kalau tidak, begitu banyak miliar manusia tidak diselamatkan. Amin. Mungkin orang tua Anda tidak bisa diselamatkan. Saudara-saudara Anda, keluarga Anda tidak bisa diselamatkan. Anak-anak Anda tidak bisa diselamatkan. Hanya karena Anda tidak mau berdiri dan berdoa dan bersyafaat bagi mereka. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita berdoa untuk kota ini. Kita dukung, kita punya gembala, punya visi. Jangan keluar dari situ. Sekali lagi, Anda harus punya hati yang tunduk dan menghormati otoritas di gereja. Saya minta maaf dari saudara. Kemarin waktu saya pergi makan dengan mereka, dengan James dan timnya, saya suka begitu, ya tarik kursi, biar mereka duduknya bagus, tarik, kasih kursi-kursi gitu supaya mereka duduk bagus. Dan saya mempersilahkan mereka duduk, tapi mereka berdiri terus. Saya bilang untuk Koko minta duduk semuanya. Tapi mereka bilang kalau mama belum duduk, kami belum bisa duduk. Mereka sangat menghormati otoritas di gereja. Itu yang kita belajar. Saya bawa sama Bapak John, bawa itu anak-anak dari gereja anak, pembina anak ke Singapura. Mereka mengajar bagaimana orang-orang harus menundukkan diri dan menghormati otoritas. Mereka mau mendoakan saya saja, mereka minta maaf. Bolehkah Mama, kami berdoa buat Mama? Saya bilang saya senang. Karena sebelum James berkhotbah singkat pendek, Tuhan berbicara buat James untuk sampaikan firman Tuhan. James tidak tahu apa-apa tentang saya. Tapi Tuhan katakan sampaikan firman Tuhan ini buat saya. Dan saya didoakan. Dan sepertinya saya kan lagi duduk. Sepertinya Tuhan tarik tangan saya duduk di bawah untuk menerima sesuatu dari mereka. Dan mereka mau doakan hamba-hamba Tuhan pun. Mereka juga minta maaf, saudara. Bolehkah kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan? Saudara, kita tepuk tangan dulu, itu hal kecil. Ayo kita belajar dari hal kecil. Supaya Tuhan kasih kita hal besar. Bapak Ibu diberkati. Saya terharu, tapi saya bilang luar biasa Tuhan. Tuhan sangat dahsyat. Kita perlu belajar dari orang lain, saudara. Yang maju. Yang buat hal-hal yang baik sesuai firman. Dan kita tantang kita punya pemimpin. Kita jelek-jelekan dia. Kita hancurkan dia. Jangan, saudara. Kita harus menghormati otoritas yang ada di atas kita. Yang kedua, Bapak Ibu, seperasaan. Petrus berkata seperasaan. Bukan seia sekata saja. Tapi seperasaan. Berarti bersimpati. Simpati merasakan apa yang orang lain rasakan. Lalu bukan sampai
simpati, tapi kita harus punya empati. Kita bertindak untuk menolong. Ketika orang itu punya persoalan, masalah, kesulitan, kita punya simpati, tapi kita juga bertindak, yaitu empati. Kita menolong dia, kita membantu dia, kita menghibur dia, kita kuatkan dia. Amin. Jangan kita tambah beban buat dia. Kita dituntut secara aktif dan merasakan apapun yang jemaat lain rasakan di gereja ini. Kita berempati untuk menolongnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Memang itu diatur dalam tata dasar rumah tangga GKRI. Kita ini anggota, amin. Kita harus berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang ada di gereja ini. Anda tidak bisa jadi penonton. Anda harus terlibat untuk membantu pelayanan yang ada. Dengan uang Anda, dengan harta Anda, dan kekayaan Anda, amin. Yang sedikit minta uang. Itu tidak benar, saudara. Dan kita harus menolong dalam komsel-komsel kita, saudara dengar. Dalam komsel-komsel, gembala-gembala komsel dengar. Anda harus punya inisiatif. Katakan untuk anggota-anggota komsel. Kalau salah satu punya masalah, mari kita kumpul uang, kita bantu. Nomor 1, gembala komsel harus kasih. Jangan tuntut orang kasih, tapi gembala yang kasih. Tunjukkan teladan dalam hal memberi. Anda memberi dulu supaya orang lain ikut memberi. Jangan Anda suruh orang, Anda tidak memberi. Jadi kita harus menolong orang. 1 Korintus 13 ayat 26. Kalau ada yang sakit, semua turut merasakan. Amin. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Amin. Kalau satu menderita, kita juga rasakan yang sama. Karena kita ini sesama anggota. Jangan jadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Itu yang Petrus bilang. Paulus bilang dalam 1 Korintus 2 ayat 20. Paulus berkata, jangan jadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadi saya mau ulang ini untuk jemaat Ambon. Jangan punya pikiran anak-anak. Mau diperhatikan terus. Mau ditolong terus. Mau di apa? Belai-belai terus. Mau dihibur terus. Mau dikunjungi terus. Saudara, gereja ini tidak ada perkunjungan, saudara. Bayangkan kalau kita kunjungi satu persatu banyak orang, saudara. Jadi itu gembala-gembala komsel kasih tanggung jawab untuk melayani Anda. Amin. Katakan amin. Kalau sudah susah-susah berat-berat, ya sudah datang ke saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau jangan Anda sudah dewasa, usahakan Anda jadi orang dewasa rohani. Jangan jadi anak-anak yang pikir mau perhatikan terus, kasih makan susu. Mau mam, hut, mau mau minum susu bukan mulu. Pit, hut. Anda itu bukan lagi Faith, Salmon atau juga Tita Hetari. Atau yang lain-lain lagi tahu banyak anak-anak sampai lupa. Amin. Yang menangis langsung kasih dot. Sudah lagi saudara Anda. Katakan beta sudah dewasa. Pas-pasan. Datang. Beta semua mati. Kalau saya datang beta mati. Beta keluar dari gereja. Kalau saya datang beta keluar dari gereja. Datang sudah. Kalau saya selamat. Beta masuk GKRI lagi. Saudara mau ancam siapa? Ancam Tuhan. Sudah waktu buang dojo dari mulu, amin. Pokoknya mama harus datang beta punya rumah. Pokoknya mama harus kunjungi beta. Pokoknya mama harus mengajar beta punya rumah. Pokoknya tidak boleh orang lain. Harus mama. Lalu beta pun diri cuma satu. Amin. Jadi dewasa, jangan jadi sama anak kecil. Seseorang memeluk saya dan dia menangis. Dia bilang, mama saya minta maaf dari mama. Saya minta maaf, saya katakan dalam hati, ini maafnya apa? Saya sakiti, saya minta ampun, bukan maaf. Saya minta ampun dari mama, saya menyakiti hati mama. Saya sakit, mama tidak lihat saya minta ampun. Saya sakit hati untuk mama, saya benci mama. Dan saya bilang, kapan saya tahu orang ini sakit? Saudara ingat, kalau Anda sakit hati, orang tidak terluka, Anda yang terluka. Anda sakit hati dengan saya tidak tahu Anda sakit. Tidak ada kabar berita Anda sakit. Lagian itu musim corona. Amin. Itu yang Paulus bilang, pikiran tuh pikiran anak-anak. Pak Dede mau ambil ingos. Pas main langsung hapus air mata dari mata. Berdiri sudah. Apalagi yang sudah lama di gereja, berdiri sudah tolong beta. Amin. Ya, Anda harus berdiri. Mama beta bikin apa? Mama beta bantu apa? Apa yang beta perlu buat mama? Coba bantu seperti itu, saudara. Kan sudah dewasa. Anda kalau Anda punya rumah, Anda sekerja pasti mama mau beli apa? Apa yang mama butuhkan di rumah ini? Mama bilang, beta beli semua, amin. Itu anak dewasa. Yang ketiga, mengasihi saudara.
Memiliki kasih persaudaraan, mengasihi seperti saudara. Kasih seperti ini memperlakukan orang lain layaknya saudara kandung yang memiliki hubungan darah. Betul saudara? Biar kata baku bakal lain lagi. Itu saling melindungi, saling menolong, saling menghibur, saling menjaga, saling melengkapi. Kata di gereja begitu, kata baku marah sudah. Satu hari sudah selesai, esok kata buka gigi ulang, amin. Bisa kasih Bapak Ibu? Bayangkan kalau dapat marah hari ini, Anda bikin akan bertahun-tahun. Akhirnya Anda yang umurnya 30 tahun jadi 300 tahun. Jadi saya harap Anda mulai dewasa, amin. Menolong, mengasihi, menghibur, menguatkan. Oh pokoknya tenang saja, Tuhan pasti tolong. Jangan terlalu susah, saling menguatkan. Yang keempat penyayang. Katakan penyayang. Dalam bahasa aslinya adalah hati yang lembut. Orang penyayang tuh hati lembut, hati mudah tersentuh. Pas dengan orang susah langsung hatinya tidak tahan. Dia mau lepaskan sesuatu. Hatinya ramah, hatinya mesra, hatinya berbelas kasihan. Dia suka menghibur, dia suka menolong. Hati lembut bukan berarti tidak bisa marah. Saudara dengar jemaat dari Ambon, hati lembut berarti bukannya katong boleh marah. Kita tetap akan marah saudara. Mari kita lihat dua orang yang di muka bumi ini yang hatinya lembut. Satu Musa. Bilangan 12 ayat 3 berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari semua manusia yang ada di muka bumi. Betul saudara? Hati lembut. Betul? Tapi saudara ingat peristiwa. Bagaimana dia turun dari dari gunung Sinai. Dia lihat orang-orang lagi menyembah lembu emas. Dia ambil itu. Apa di tangannya? 2 loh batu, 10 perintah Tuhan, dia banting itu. Dan dia mulai bakar tumbuh ancur-ancur. Kasih air minum per ini orang-orang. Siapa yang memihak kepada mereka ke sini? Ini bunuh orang-orang ini. Saudara lihat, itu kemarahannya. Tuhan Yesus pernah juga saudara dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah aku yang kupasan dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Tidak ada orang lemah lembut. Betul saudara? Selain Musa, Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak marah? Tuhan Yesus marah waktu masuk bait suci. Terjadi penjualan di sana. Burung-burung, kambing, domba, kerbau, tedong semua dimasuk. Di dalam bait Allah, di halaman bait Allah, di rumah Allah. Nah, bagaimana Tuhan Allah tidak ambil itu tali? Rotan dan kasih obrak-abrik itu orang-orang yang ada di sana. Saudara dalam gereja pasti ada konflik. Katakan konflik. Tergantung bagaimana menyelesaikannya. Di gereja tuh kalau ada masalah, konflik, penyelesaiannya ada 2. Pertama, dengan cara yang paling gampang, pi dari gereja. Kasih tinggal gereja. Supaya mama gembala rasa seperti beta rasa. Jadi beta bilang sekali lagi, kalau Anda sakiti beta, Anda yang sakit bukan beta. Yang kedua, cara Alkitabiah. Kalau orang menyelesaikan persoalan di gereja, cara yang kedua, cara Alkitabiah, menerima teguran, menerima nasihat, dan mau mengampuni, dan tetap bersekutu di gereja. Katakan amin. Saya percaya kita punya pikiran yang sama, amin. Kita boleh marah, kita boleh selesaikan baik-baik. Yaitu kita harus bersedia untuk dinasihati, ditegur, lalu mau mengampuni, lalu kita tetap bergereja. Di Alkitab ada orang yang tegar, yang tegur berontak saudara. Saul ketika ditegur berontak. Tapi saudara lihat akhir hidupnya. Tidak dikenang lagi, selesai. Tapi kita lihat ada orang yang ditegur dan rendah hati mengakui, ya saya salah, saya mau bertobat. Itulah Daud. Dan saudara lihat Daud diberkati keturunannya dibilang-bilang terus sepanjang sejarah, sepanjang Alkitab kita lihat Daud dan keturunannya diberkati. Tapi Saul berontak berjalan pergi, anak-anak kacau balau. Betul Bapak Ibu? Yang kelima rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu negatif, rendah hati itu positif. Aduh puji Tuhan sekarang suka ya, luar biasa puji Tuhan. Sayang mama, sayang tuh orang miskin. Puji Tuhan sekarang sudah sangat cantik, sudah luar biasa. Sayang mama, beta ini terbaik. Itu sudah. Tapi saya tahu di sini tidak ada.
Rendah hati yaitu hati yang mudah untuk diajar. Amin. Katakan mudah untuk diajar. Sadar dari kesalahan yang dibuat. Katakan sadar dari kesalahan yang dibuat. Dan mau belajar dari orang lain. Ya, itu orang rendah hati. Mudah diajar. Dia sadari bahwa dia salah. Lalu dia belajar dari orang lain. Saudara Pastor Konghi berkata, kalau Anda mau maju, Anda harus belajar dari orang lain yang sudah maju beberapa langkah dari Anda. Amin. Sekali lagi, kalau Anda mau maju, Anda harus belajar dari orang lain yang sudah maju beberapa langkah dari Anda. Jangan Anda belajar dari kutu-kutu busu yang ada di belakang. Nanti dia tikang Anda terus diisap Anda darah. Kutu busu itu kan kecil tapi isap darah. Oh semua nggak ngasih. Saudara tahu kutu busu? Di atas tahu kutu busu? Itu di kursi-kursi tuh. Ketong ada duduk baru beli kursi rotan. Ketong duduk dia isap ketong darah-darah. Jadi jangan belajar dari orang-orang di belakang. Ingat Pastor Konghi bilang belajar orang maju. Ini kesaksian-kesaksian dari Jim dan juga teman-temannya ini Koko Andre. Mari kita belajar kesaksian itu. Dari Wendy maupun juga dari Christine. Wow, saya sangat senang juga dengan kesaksian Christine kemarin. Bagaimana dia sekolah. Lalu bagaimana teman-temannya hina dia. Kepalanya diambil dikasih toki di tembok itu. Kemudian mereka lihat dia bodoh. Sekolahnya juga tidak naik kelas beberapa kali itu. Dibilang bodoh terus. Saya bilang, aduh kesaksian ini sangat luar biasa. Saya harap tahun-tahun depan anak datang, tolong saksikan kesaksian itu karena sangat luar biasa. Nanti Koko Andre tolong terjemahkan. Puji Tuhan, saya senang Bapak Ibu ketawa. Jadi saudara dengar, saya bilang kemarin Christine berdoa secara khusus buat saya. Christine tidak tahu apa yang ada di hati saya. Tapi saya bilang buat Koko Andre, itu yang terjadi. Dia doakan saya itu betul. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Sepertinya mereka datang untuk menghibur saya. Jadi saya bilang buat Christine, iya anak-anak kalau diperlakukan gitu di gereja ini saya selalu marah. Saya bilang Anda tuh bukan bodoh, Anda tuh pintar. Anda itu cerdas. Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Makanya saya selalu ingatkan Bapak Ibu, jangan bilang anak-Anda itu bodoh. Jangan bilang dia kamu tidak berprestasi, kamu tidak seperti kakakmu, tidak seperti adikmu, kamu tuh bodoh sekali. Jangan seperti itu saudara. Karena ada satu hal dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Dan itu Kristus sudah bersaksi. Sampai dia bilang Tuhan mau pakai, dia bilang Tuhan mau pakai saya. Saya tidak punya apa-apa, Tuhan mau pakai. Tidak ada sesuatu dalam diri saya. Tapi sampai pada waktu itu dia cuma bilang Tuhan saya orangnya galak. Ya Tuhan bilang itu mau pakai sepu yang galak tuh. Untuk usir setan. Jadi ingat kita harus belajar dari orang yang sudah maju, amin. Ingat itu Pastor Konghi katakan itu, belajar orang-orang sudah maju. Beberapa langkah dari kita. Jangan belajar dari orang-orang yang ada di belakang. Kutu-kutu bus nanti isap darah kita selama kita mati. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rendah hati berarti sederhana, sopan santun. Amin. Dia rendah hati, dia sopan santun. Tadi saya sudah bilang tentang James tadi. Bagaimana dia melayani saya di meja. Seharusnya saya melayani James karena dia tamu saya. Tapi justru dia melayani saya. Berpikiran rendah hati, tidak anggap diri tinggi. Mungkin Anda sudah kehilangan karakter ini. Tapi mari berubahlah. Daud berkata dalam Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan. Coba aku lah. Selidiki hati, batinku dan hatiku. Tuhan lihat beta-beta hati betul keseng. Yang sama dia bilang dalam Mazmur 139. Selidiki aku ya Allah, kenal hatiku, uji aku, kenal pikiran-pikiranku. Ini orang rendah hati. Nah Bapak Ibu Saudara, itu nasihat-nasihat yang Rasul Petrus kasih tahu secara internal untuk jemaat yang ada di 5 tempat tadi. Nah ayat 9, karena itu, untuk itulah kamu dipanggil. Ayat 9 berkata, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi kita dipanggil untuk masuk dalam satu kehidupan yang diberkati. Katakan amin. Saya percaya kalau tadi Wendy tidak pergi ke OSETI,
pasti kehidupannya akan seperti itu terus. Tapi waktu dia datang ke OCT untuk belajar, maka di sanalah mindsetnya berubah. Saudara jangan berpikir yang seperti itu terus dari tahun ke tahun. Kita punya pikiran harus berubah. Mindset kita Bapak Gembala selalu bilang harus ubah. Katakan ubah, berubah. Ya, kita harus berubah saudara. Karena kita dipanggil. Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk masuk dalam kehidupan yang diberkati. Ingat, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Kemarin saya sudah bilang. Tuhan Yesus itu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus ada buat kita. Setiap jam, menit, detik dia mencurahkan kasih-Nya. Dia melimpahkan kasih-Nya. Walaupun 9 miliar manusia di bumi. Tapi 9 miliar manusia itu. Betapa dalam kasih Tuhan Yesus bagi mereka. Sekalipun mereka mungkin tidak percaya Tuhan. Tapi mereka tetap dikasihi Tuhan. Amin. Sekalipun mereka menolak Tuhan. Tapi dimensi kasih Allah. Betapa dalam, lebar, luas. Kasih Allah itu bagi mereka. Sekalipun mereka menolak Tuhan. Itu dimensi kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau Allah mengasihi mereka, kenapa kita tidak mengasihi mereka? Mari kita belajar mengasihi mereka. Kita bersahabat buat mereka. Kita ajarkan mereka datang ke gereja. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara saya dipanggil masuk dalam kehidupan yang diberkati. Tuhan mau saudara diberkati. Tuhan mau Anda diberkati. Tuhan mau rumah tangga Anda diberkati. Usaha Anda diberkati. Pekerjaan Anda diberkati. Bisnis Anda diberkati. Tuhan mau tanah-tanah Anda diberkati. Ternak-ternak Anda. Usaha-usaha apapun yang Anda punya. Tuhan mau memberkatinya. Amin. Saya tadi ulang lagi ketika Wendy belum pergi ke sana. Mana dia punya usaha. Betul gak saya? Betul kan saudara? Saya apa yang terjadi? Tapi ketika dia berjumpa Tuhan, Tuhan bicara lain. Nah, hari ini Tuhan bilang, Tuhan mau berkati kita, tapi ada syarat. Saya catat di sini, jangan balas jahat dengan jahat. Itu ayat pertama. Supaya Bapak Ibu diberkati, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Katakan amin. Jangan balas kejahatan, tapi memberkati terus menerus. Saudara kita ini cenderung balas. Supaya kita punya hati senang dan puas. Kita selalu begitu. Selalu muncul di hati kita adalah tunggu pembalasanku. Oh saya bikin beta tunggu. Selalu itu ada di hati kita. Kita cenderung untuk balas orang. Saudara dengar, pembalasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Kalau kita balas jahat, berarti kita menutup berkat Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. Balas kejahatan dengan pengampunan tidak gampang. Dia harus berlutut. Seharusnya dia mau ramas dia pun laki. Orang Ambon bilang, mau ramas boleh, beta ramas. Oh saya pemulu, dia mau saya pembatang leher boleh. Tapi waktu dia sujud menyembah, kasih Bapa mengalir. Dia memeluk suaminya. Coba ibu-ibu pulang bikin akan per suami. Lalu bapak-bapak jangan bilang, rasat ya. Bapak-bapak juga begitu. Saudara mengampuni itu tidak gampang. Saudara dan saya pasti rasa. Saya juga begitu saudara. Mengampuni itu tidak gampang. Tapi saya selalu duduk di kaki Tuhan. Dan saya akan menangis. Dan saya mau mengampuni. Karena saya tidak mau hati saya kotor. Saya tidak mau saudara. Kalau kita balas jahat. Berarti kita menutup berkat Tuhan. Untuk masuk dalam hidup kita. Saudara ingat pembalasan Tuhan. Nanti Tuhan balas kita, bukan kita yang balas. Saudara ada 3 level kerohanian. Menurut Warren Wiersbe. Ini orang Amerika. Beliau menulis begini saudara. Ada 3 level kerohanian. Yang pertama, balas baik dengan jahat itu level setan. 1, 2, 3 kita bilang, balas baik dengan jahat itu level. Nah, tahu toh? Kalau orang baik buat saudara, lalu saudara balas dia dengan jahat, itu level siapa itu? Nah, saudara sudah agak ingat baik-baik. Kalau laki berpulang kue, terima dia dan suka cita yang ciuman. Jangan balas jahat, itu setan ada kuasa saudara pun hati. Tapi saya percaya di sini tidak ada amin. Balas baik dengan baik, balas jahat dengan jahat itu level manusia. Saya buat baik per beta, beta buat baik per Ose. Ose buat jahat per beta, beta balas jahat yang Ose. Itu level manusia.
Tapi level yang ketiga, balas kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun kamu buat jahat, saya balas kamu dengan baik. Itu level Tuhan. Itu adalah tingkat ilahi. Dan Yesus jadi contoh yang sempurna. Amin. Sekalipun itu. Sekalipun Anda menyakiti aku, sekalipun Anda membuat aku menderita, sekalipun, tapi aku tetap mencintai kamu. Sekalipun kamu sakiti aku, khianati aku, tapi aku tetap mencintai kamu. Aku tetap mengasihi kamu. Karena aku punya cinta Bapa, cinta agape. Sekalipun kau buat aku menderita, sekalipun kau buat aku, mempermalukan aku, menghina aku, menganggap remeh aku, menyakiti aku, tapi aku tetap mencintai kamu. Aku tetap menyayangi kamu. Itu level Tuhan Allah. Makanya Tuhan bilang, Bapak ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu cinta, saudara. Dan kita harus memiliki cinta Yesus. Amin. Jangan balas jahat dengan jahat. Jangan balas baik itu dengan jahat. Tapi balaslah kalau orang buat jahat. Balas dia dengan baik. Yang kedua, saudara. Supaya Anda masuk dalam kehidupan diberkati. 2. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Kalau kita balas caci maki dengan caci maki, kita sama dengan mereka. Sama-sama berbuat jahat, sama-sama caci maki, tidak ada bedanya. Jadi berkatilah mereka. Kalau orang caci maki Anda, angkat tangan dan berkati dia. Saudara, kadang-kadang kita memberkati orang beda. Kita pun hati ada sakitnya, kita Tuhan Yesus berkati OC, kalau boleh sebenarnya motor tabrak OC. Tuhan Yesus berkati OC, nanti Tuhan saya kasih umur panjang, OC akan menderita. Itu salah, itu Anda kutuk orang. Itu tidak benar. Jaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, Mazmur 34 ayat 14. Jaga lidahmu terhadap yang jahat dan ucapan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, berbohong di dunia bisnis dan politik dianggap sesuatu yang lumrah. Jadi kalau di dunia bisnis, di dunia politik orang anggap berbohong itu ya lumrah, biasa. Semua orang melakukannya. Berdusta atau berbohong adalah mengatakan sesuatu yang Anda ketahui tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Anda tahu tapi Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Itu bohong. Dusta bisa dikatakan dengan cara mengatakan hal yang tidak benar. Oh, saya bilang yang tidak benar, saya berdusta. Tetapi bisa juga, saudara, dengan bungkam 1000 bahasa. Anda tahu satu peristiwa kejahatan, tapi Anda diam 1000 bahasa. Anda tidak menyampaikannya, itu juga dusta. Katakan dusta. Anda tahu satu peristiwa kejahatan, tapi Anda diam, tutup mulut 1000 bahasa. Itu dusta. Atau Anda sengaja tidak mau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Anda tahu itu satu peristiwa. Anda itu tahu satu kejahatan. Anda tahu kebenaran. Anda tahu semuanya. Tapi Anda sengaja tidak mau mengatakan yang sesungguhnya. Karena mungkin Anda berpikir, nanti saya kehilangan teman saya. Nanti saya kehilangan orang ini. Oh, orang ini bantu saya. Oh, orang ini tolong saya. Jadi biarlah saya sengaja untuk tidak mau mengatakannya. Itu dusta. Katakan dusta. Atau bisa juga menyampaikan tetapi hanya setengah kebenaran. Anda tahu satu kebenaran, satu kejahatan yang Anda buat, yang orang-orang buat. Tapi Anda mengatakan hanya sebagian, itu juga dusta. Amin. Itu dusta, saudara. Mengatakan hal tidak benar, itu dusta. Bungkam 1000 bahasa, itu juga dusta. Sengaja tidak mau mengatakan kebenaran sesungguhnya, itu dusta. Menyampaikannya tapi hanya setengah saja, itu dusta. Saudara tahu kalau orang berdusta apa yang terjadi? Saudara lihat kisah saudara-saudara dari Yusuf? Betul Bapak Ibu Saudara? Bungkam 1000 bahasa. Mereka tahu, mereka sudah buat sakiti, mereka punya adik. Mereka sudah jual dia. Betul Bapak Ibu? Tapi mereka potong itu domba. Celup adiknya punya baju. Kasih buat Bapak. Bapak ini Bapak anak. Saudara lihat? Kebohongan. Itu tidak benar. Betul? Tapi saudara, apakah mereka senang? Betul, mereka senang. Mereka mengatakan kebohongan supaya Bapa mereka tidak kutuk mereka. Itu kalau mereka kasih tahu perbuatan itu, pasti mereka dapat kutukan dari Bapa.
Tapi mereka tidak mau. Jadi mereka berjalan dalam kondisi kebohongan dan dusta. Apakah mereka lolos? Tidak. Setiap taburan tetap ada tuaian. Sampai satu masa 13 tahun datang. Sujud menyembah di Ade punya kaki. Kamu ini pembohong. Di hadapan satu bapak saja. Di hadapan Yakub. Dan mungkin juga Benjamin. Yusuf sudah mati. Karena diterkam binatang buas. Tetapi di hadapan orang banyak, saya percaya saudara. Orang-orang yang datang ke Mesir untuk belanja bahan makanan, saya percaya itu ribuan orang akan datang. Di hadapan ribuan orang itulah, atau ratusan orang itulah. Kamu ini pembohong. Kamu datang untuk intai-intai negeri kami. Kamu memang pembohong. Tidak, kami tidak pembohong. Kamu pembohong. Betul Bapak Ibu. Sebenarnya saya tidak tulis ini. Tadi pagi waktu saya mau ke dapur. Saya mau angkat air panas saya. Tuhan berbicara. Kasih ingat Yusuf punya saudara-saudara. Saya bilang, iya Tuhan terima kasih. Kamu datang mengintai negeri kami. Kamu itu penjahat, pembohong. Bukan, kami tidak pembohong. Berapa kali harus bolak-balik tempat itu. Karena dibongkar dulu barang-barangnya. Rasa sesak napas. Bagaimana Simon masuk dalam penjara sesak napas selama berapa bulan. Mereka pergi dan tidak balik-balik. Komplotan penjahat semua rasa. Betul saudara? Kami dari satu bapa. Kami berlainan ibu. Kami dari satu bapa. Kami semua 12 orang. Yang satu sudah diterkam binatang buas. Kami punya satu ayah. Yang satu sudah diterkam binatang buas. Itu pembohong. Kamu tahu itu kejahatan kamu buat. Tapi bungkam 1000 bahasa untuk Bapak. Betul Bapak Ibu? Menderita bertahun-tahun. Memang betul mereka kerja seperti biasa. Tetapi datang masa itu. Masa yang sangat memahitkan. Sampai Ruben bilang, ini ketumpung perbuatan jahat. Para ketumpung adik. Ketong harus tanggung hukuman ini. Bukankah ketong lihat dia menangis waktu dibawa ke Mesir? Bukankah ketong lihat dia berteriak, tolong Ruben. Ruben, Simon Lewi, tolong beta. Jangan jual beta. Tolong beta. Bapak kan suruh beta bawa makanan buat dorang. Beta sayang dorang, beta bawa makanan. Jangan jual beta. Ruben, tolong beta Ruben, saya kakak yang tua. Saya kan lebih dewasa dari dorang. Tolong beta Ruben, jangan jual beta. Jangan. Ruben bilang, bukankah kita mendengar bagaimana adik kita itu berteriak. Ini dosa yang kita tanggung. Dan Yusuf berdiri untuk mendengar semua perbuatan jahat mereka. Ada satu masa Anda akan menuai apa yang Anda buat. Mungkin sekarang belum, tapi ada satu masa. Itu yang menghalangi berkat Anda mengalir dalam hidupmu. Itu yang menghalangi berkat Anda tercurah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Engkau tidak melihat hal besar. Engkau tidak dapatkan sesuatu yang besar. Karena peristiwa itu miris bukan? Ada dalam satu keluarga orang benar. Tetapi mereka keluar dari kebenaran. Mereka sembunyikan kebenaran itu dari bapak mereka. Saudara tahu bertahun-tahun Yakub berkabung hanya untuk Yusuf. Tetapi mereka bungkam 1000 bahasa. Tidak pernah mau sampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu diberkati. Paulus berkata, buanglah dusta dan berkatalah yang benar. Karena kita ini sesama anggota. Kita ini tubuh Kristus, kita orang percaya, kita keluarga Allah. Bahkan di terjemahan lain dia berkata, kendalikan lidah Anda dan jagalah agar bibir Anda tidak berbicara dusta. Katakan amin.
Firman Allah berkata, bab iblis itu pendusta. Dan kalau engkau berdusta, iblislah bapamu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Kalau mau diberkati. Saya mau katakan tadi. Jangan balas jahat dengan jahat. Karena kalau Anda balas jahat dengan jahat. Itu level setan. Orang buat baik untuk Anda balas jahat. Itu level setan. Orang buat jahat, Anda balas jahat, level manusia. Tapi level Tuhan Allah berbeda. Level ilahi berbeda. Orang buat jahat, kita balas baik. Yang kedua, jangan balas caci maki dengan caci maki. Dan jaga lidah terhadap yang jahat. Terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berhenti, supaya saudara melihat berkat Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu melakukannya? Tolong cek Bapak Ibu saudara punya kehidupan. Kalau belum, Anda yang menghalangi berkat Tuhan masuk dalam hidup. Mungkin Anda bekerja, usaha-usaha, saya ada sesuatu. Anda koreksi. Beta betul kesen di 3 ini. Kalau di 3 ini Anda tidak di dalamnya. Mungkin cuma Anda buat 1, mungkin Anda 2 dan tidak 1. Saya mau bilang, lari di sini. Di sini tempat penyelesaian persoalan itu.